Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Amin MPD, dosen pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STKIP Yasika Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah landasan pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan ini merupakan mata kuliah yang wajib diampu dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Yasika Majalengka sebagai calon pendidik atau guru yang profesional yang akan mengajar pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas. Bobot mata kuliah ini 2 SKS. Sebagai calon pendidik yang akan mengajar pada jenjang sekolah menengah pertama dan sederajat serta sekolah menengah atas dan sederajatnya. Oleh karena itu, mata kuliah ini menjadi sangat penting untuk diajarkan kepada para mahasiswa. Mata kuliah ini akan membahas dan melakukan kajian terkait dengan konsep dan implementasi yang akan menghantarkan kemampuan para mahasiswa dalam memahami hakikat manusia, dimensi-dimensi kemanusiaan dan pengembangannya, serta hakikat pendidikan sebagai suatu sistem, unsur-unsur pendidikan, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pemahaman pendidikan, landasan-landasan pendidikan yang mencakup landasan filosofis, landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiokultural, landasan psikologis, dan tentu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa diadaptasi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas pendidikan di Indonesia. Tentu berbicara pendidikan di Indonesia, kita juga akan membahas tentang problematika dan kompleksitas yang dihadapi oleh para pendidik dan para tenaga kependidikan di dalam melakukan proses pengembangan serta inovasi-inovasi yang berkemajuan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan demikian, tentu konsep-konsep yang disajikan diharapkan mampu memberikan stimulus yang baik kepada para mahasiswa yang notabene akan menjadi tenaga-tenaga pendidik profesional yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan tantangan-tantangan global yang terjadi. Sehingga setelah melakukan proses pendidikan dan pengajaran mata kuliah landasan pendidikan, mereka memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi guru sebagai pendidik profesional. Sumber rujukan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku-buku yang relevan dengan landasan pendidikan, jurnal-jurnal ilmiah yang terpublikasi dan terindeks, serta hasil-hasil penelitian yang saya lakukan yang relevan dengan praktik pendidikan dan pengajaran landasan pendidikan. Harapannya tentu hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan penguatan terhadap fenomena, fakta, dan data lapangan berkaitan dengan hambatan-hambatan guru di dalam melakukan praktik pendidikan dan pengajaran. Pada pertemuan ini, saya akan menampilkan perkuliahan landasan pendidikan dengan tema hakikat manusia dan dimensi-dimensi kemanusiaan. Adapun strategi dan metode yang akan saya gunakan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, Interaction, Assessment ini diharapkan akan mampu meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, serta efektif dan kolaboratif yang lebih berpusat pada pengembangan mahasiswa sebagai calon-calon pendidik profesional. Pada aspek delivery ini, saya akan menggambarkan secara umum tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensi kemanusiaan, yaitu mengenai pengertian manusia yang ditinjau dari berbagai aspek dan pandangan ahli, hingga mencapai unsur-unsur dan dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia. Pada aspek interaction, saya akan berusaha memberikan stimulus yang terbaik kepada para mahasiswa
sehingga mahasiswa mampu memberikan respon terhadap materi yang telah saya berikan, sehingga mampu memberikan respon positif terhadap seluruh materi yang saya berikan kepada para mahasiswa. Sedangkan pada aspek assessment, saya akan melakukan proses evaluasi terhadap subpokok bahasan tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensi kemanusiaan melalui satu aplikasi kuisis yang diharapkan dapat memberikan proses evaluasi dan refleksi terhadap tujuan capaian pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kali ini. Seluruh mahasiswa diharapkan terlibat aktif di dalam melakukan proses asesmen untuk memperoleh gambaran ketuntasan hasil proses pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada hari ini. Berikut ini saya akan gambarkan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah landasan pendidikan, khususnya pada subpokok bahasan hakikat manusia dan dimensi-dimensi kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, berjumpa kembali pada mata kuliah landasan pendidikan, yang ini merupakan mata kuliah wajib diampu oleh seluruh mahasiswa yang ada pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah landasan pendidikan seperti yang disampaikan pada minggu yang lalu, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita lakukan, kita akan mengupas materi-materi yang erat kaitannya dengan proses-proses pelaksanaan pendidikan agar menjadi satu landasan pijakan yang kuat. Anda sebagai calon guru di kemudian hari harus memiliki landasan yang baik, landasan yang kuat bagaimana menjalankan profesi pendidik sebagai satu-satunya profesi yang bisa membentuk sumber daya manusia Indonesia yang baik. Pada hari ini teman-teman, kita akan mulai masuk kepada pembahasan sesuai dengan kontrak perkuliahan kita. Kita akan mendiskusikan tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensi kemanusiaan. Tapi tentu sebelum kita memulai proses perkuliahan, alangkah baiknya agar proses kita dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar proses belajar kita semuanya mendapatkan rahmat darinya. Oleh karena itu, dengan sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadihinnya nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengisi absensi, resensi disiakan? Ya. Baik, terima kasih. Dipastikan sistem akademik 4.0 yang ada di STKIP Yasika, yang ada di dalam aplikasi Sipitas yang bisa Anda dan sudah download di Google Play Store, itu senantiasa diakses karena semua simulasi dan penerapan strategi pembelajaran itu semuanya akan kita kombinasikan di dalam Siakan 4.0. Untuk materi pertemuan kedua, apakah sudah di-download PowerPoint-nya teman-teman? Ya. Baik, terima kasih Anda yang sudah memulai dengan baik, dan mudah-mudahan ini juga akan membantu proses penilaian nanti ketika teman-teman dinyatakan selesai mengikuti proses perkuliahan landasan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana hakikat dan dimensi manusia. Dan ini tentu teman-teman akan memiliki satu pemahaman yang baik. Kita sering mendengar istilah hakikat. Hakikat, apakah ada yang tahu apa itu hakikat? Dari sisi epistemologi, hakikat itu berasal dari kata apa? Baik, hakikat itu teman-teman berasal dari istilah dasarnya disebut dengan hak. Hak. Hak itu berarti mengandung arti kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu disebut hak. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada yang disebut dengan manusia. Siapa manusia itu teman-teman? Siapa manusia? Kita semua. Kita semua disebut manusia. Tetapi yang tahu apa itu manusia dari sisi epistemologi, apa yang disebut dengan manusia, adakah yang tahu teman-teman? Oke, silakan Windy. Makhluk hidup yang
Oke, good. Manusia itu terdiri dari kata dasar man nasia. Man ini menunjukkan subjek kita sebagai orangnya. Nasia menunjukkan sifat pelupa. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kita bicara tentang manusia, maka yang melekat dalam diri kita adalah subjek atau orang yang sering lupa terhadap Sang Pencipta. Nah, jadi oleh karena itu, kalau Anda sering lupa, nggak usah berkecil hati, berarti Anda sejatinya manusia. Berikutnya, beberapa definisi tentang manusia, teman-teman. Berbagai pakar, para ahli sudah menunjukkan kepada kita di dalam buku rujukan landasan pendidikan bahwa manusia itu adalah makhluk utama. Makhluk utama di sini memiliki konsepsi sebagai makhluk yang natural dan supernatural. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Landasan ayat ini, teman-teman, menunjukkan bahwa manusia ini memiliki ciri yang spesial sebagai makhluk utama. Yang kedua, manusia juga dilekatkan dengan istilah makhluk yang sadar diri. Oleh karena itu, pada subpokok bahasan kita pada siang hari ini, kita akan mengenal dimensi-dimensi kemanusiaan. Jadi makhluk yang sadar diri itu hanya dilekatkan pada manusia dan itu tidak melekat pada makhluk-makhluk Allah yang lain, pada makhluk-makhluk Tuhan yang lain, ya. Kemudian yang berikutnya, makhluk yang memiliki kebebasan yang mutlak, yang luar biasa. Jadi manusia ini melekat pada diri kita sebagai manusia itu selalu memiliki apa yang disebut dengan kemauan bebas, teman-teman. Yang keempat, manusia ini sebagai makhluk kreatif. Kita sadar betul sejak Adam diciptakan Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban manusia berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Dulu manusia tinggal di dalam bebatuan, tinggal di goa-goa, tinggal di atas-atas pohon, tinggal di hutan-hutan. Hari ini manusia tinggal di rumah-rumah mewah, rumah yang mungkin tidak lagi ditemukan rumah-rumah seperti 80 tahun yang lalu. Dan itu menunjukkan bukti bahwa manusia sebagai makhluk kreatif selalu mampu mengadaptasikan kepentingan dirinya dan kebutuhan dirinya untuk menjadi lebih baik. Proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat 12 sampai 14. Baik, teman-teman, Allah menggambarkan bahwa proses penciptaan manusia sejak dimulai dari saripati tanah yang menjadi sperma itu membuahi sel telur, diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Mari kita lihat, teman-teman, dan saya coba sudah menyiapkan video untuk memudahkan teman-teman bagaimana mengilustrasikan implementasi bukti keagungan Allah yang sudah menciptakan manusia, dan alat bantu ini mudah-mudahan memudahkan teman-teman semua memahami bagaimana proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia tadi, teman-teman, jika kita lihat melalui prosesnya, maka di situ ada jasad yang terbentuk yang hari ini melekat pada diri kita. Ada yang disebut dengan ruh yang mampu menggerakkan seluruh organ di dalam tubuh kita. Ada yang disebut dengan nafs, ada yang disebut dengan akal dan pikiran kita, ada yang disebut dengan qalb yang selalu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Baik, teman-teman, selanjutnya mari kita lihat bagaimana hakikat manusia dalam pandangan berbagai ahli. Salah satunya kita akan melihat bagaimana pandangan psikoanalitik perspektif Sigmund Freud. Karena Sigmund Freud ini adalah tokoh dan ahli pakar di bidang psikologi dan sosiologi kemanusiaan. Oleh karena itu, ada yang pernah baca bukunya, teman-teman? Ada yang tahu bagaimana pandangan Sigmund Freud terhadap
Apa yang disebut dengan psiko, manusia memiliki psikologi kemanusiaan. Silakan teman-teman. Ya, silakan. 3 komponen, good. Pertama itu ID atau database Mhm. yang meliputi perkembangan individual yang disebut individual seksual. Yang kedua ada ego dan hati. Itu adalah jembatan ID dengan manusia luar dari individu. Yang ketiga ada super ego atau super id. Yaitu pengawasan tingkah laku individu dalam interaksi lingkungan. Baik. Inilah yang ada di dalam psikologi manusia, dan ini penting untuk Anda pahami sebagai landasan Anda calon-calon guru yang akan mendidik peserta didik. Jadi harus tahu potensi dasar manusia. Manusia ada kebutuhan biologisnya. Dulu Anda lagi SD belum tertarik dengan lawan jenis. Hari ini Anda sudah mulai tertarik. Betul nggak tuh pernyataan si Bung Pre dalam penelitiannya? Bahwa ketertarikan itu adalah sesuatu yang alamiah, bagian dari proses kemanusiaan. Ya, next berikutnya kita lihat dalam pandangan behavioristik. Apa itu pandangan behavioristik, teman-teman? Silakan. Next. Tingkah laku yang disebabkan oleh lingkungan, artinya perubahan tingkah laku seseorang itu tidak pernah luput dari lingkungan yang mendukung atau lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya manusia. Oleh karena itu Anda kuliah di STKIP Yasika hari ini itu hati-hati milih tempat kosan, milih tempat tinggal, karena pergaulan Anda di kosan, lingkungan Anda nongkrong, lingkungan Anda healing, itu juga akan mempengaruhi karakter dan pembawaan diri Anda sebagai calon pendidik yang unggul. Ya, baik, terima kasih. Yang ketiga, teman-teman, pandangan humanistik. Apa itu pandangan humanistik? Teman-teman, yuk mari, ini yang perempuan karena lebih banyak perempuan di kelas ini, jadi jangan sampai kalah sama laki-laki. Yuk, yang perempuan, Windy. Jadi pandangan humanistik itu artinya manusia memahami secara hakiki keadaan manusia, manusia dari manusia berdasarkan rasio dan pemikiran good, very good. Setelah kita mengenal tadi bagaimana proses penciptaan manusia, tahapan bagaimana Allah menciptakan kita, komponen-komponen yang melekat dalam diri kita, bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah yang dititipkan kepada kita, hari ini kita mencoba mengkaji ada dimensi-dimensi apa sih yang melekat dalam diri manusia, teman-teman. Oke, yang pertama, manusia itu memiliki dimensi yang disebut dengan dimensi individual. Individual itu maksudnya gimana, teman-teman? Ada yang bisa memberikan pandangan bahwa saya ini manusia sebagai makhluk individu? Shirley. Ya. Beraneka ragam keunikannya. Oke, lalu apakah keunikan-keunikan itu sama dengan manusia yang lainnya? Berbeda. Oleh karena itu disebut makhluk individual. Good. Ya. Nah, makhluk individual ini menunjukkan bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, itu tidak ada satupun yang sama. Baik dari bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga, bentuk rambut, dan sebagainya. Termasuk keinginan-keinginannya yang selalu berbeda. Dimensi yang kedua, apa? Teman-teman, setelah dimensi individual, manusia memiliki dimensi apa? Memiliki dimensi sosial. Maksudnya apa? Coba bisa dibantu. Ya. Manusia itu makhluk sosial, oleh karena itu dia tidak bisa sendiri membutuhkan bantuan orang lain. Membutuhkan bantuan orang lain. Artinya, teman-teman, ketika kita sadar ada potensi individual yang melekat pada dimensi kita, itu tidak cukup. Toh pada akhirnya kalau Iin ini butuh ngebasonya sendirian kan gak enak. Makanya itu minta bantuan sama Windy. Windy, temenin dong, aku pengen makan bakso siang ini. Karena kebergantungan antara satu individu dengan individual lainnya, disitulah kita sadar bahwa kita sebagai makhluk
Oleh karena itu bergaullah 8 semester ke depan di STKIP Yasika. Jangan sampai Anda sebagai adik kelas tidak kenal dengan kakak kelas atau kakak tingkat. Kakak tingkat Anda tidak mengenal Anda. Karena keberhasilan Anda di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada pola komunikasi sosial Anda. Baik buruknya pergaulan sosial Anda akan sangat bergantung kepada potensi individual. Baik, terima kasih. Potensi yang ketiga, teman-teman. Dimensi yang ketiga apa? Siapa yang bisa bantu mendeskripsikan dimensi kesusilaan itu apa? Diva. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan dimensi kesusilaan? Ya. Jadi kesusilaan itu sifat moralitas yang melekat pada diri manusia. Manusia, teman-teman, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Siapa yang pernah berbohong lagi kecil dulu ke orang tua? Angkat tangan, ada yang jujur. Ada yang pernah bohong? Wah, luar biasa. Waktu Anda dulu pertama kali bohong, ada nggak perasaan bersalah, dagdikduk, takut ketahuan, takut dimarahi? Ketika Anda dagdikduk, takut dimarahi karena Anda berbohong, di situ menunjukkan bahwa Anda sempurna menjadi manusia karena ada kesadaran kesusilaan, baik buruk, benar salah sebagai tatanan nilai yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu sebagai calon guru yang hebat, calon guru yang unggul di STKIP, kalian harus bisa memetakan dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia. Oke, dimensi yang keempat disebut dengan dimensi keberagamaan. Kita sadar bahwa ketika makhluk diciptakan oleh Tuhannya, tidak ada satupun secara hakikat manusia tidak sadar dengan Tuhannya. Nah, keberagamaan ini, teman-teman, yang memandu kehidupan kita, bagaimana mengatur perilaku keseharian kita agar potensi-potensi individual, potensi-potensi sosial, potensi-potensi kesusilaan yang melekat dalam dimensi manusia itu bisa dijalankan dengan sempurna. Ya. Nah, dimensi yang terakhir, teman-teman, dimensi yang kelima yang disebut dengan dimensi kesejarahan. Dimensi kesejarahan ini yang juga harus kita kenali dengan baik, karena tentu tidak ada sesuatu yang tiba-tiba ujug-ujug ada. Semuanya mesti ada rantai mutualis simbiosis antara ada dan keberadaan di masa-masa yang selanjutnya. Oleh karena itu kesadaran dimensi kesejarahan ini, teman-teman, jangan sampai perjalanan kita sebagai makhluk sosial lupa diri dan tidak tahu diri bahwa kita ini adalah bi ahsani takwim, bahwa kita ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya ciptaan. Oleh karena itu akal dan pikiran harus bisa mengendalikan nafsu yang melekat di dalam diri kita sebagai tuntutan dari dimensi individual, sebagai makhluk yang ingin kehendaknya bebas melakukan lompatan-lompatan, tapi kita harus sadar jangan sampai melompat, di bawahnya ada orang yang sedang tidur dan itu mengganggu secara sosial. Dimensi-dimensi kesejarahan ini, teman-teman, harus juga kita maknai dengan baik. Dengan demikian, teman-teman, 5 dimensi, mohon diulang kembali. 5 dimensi yang melekat dalam diri manusia. Yang pertama apa tadi? Dimensi individual. Yang kedua, dimensi sosial. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, tentu di asesmen terakhir Bapak sudah siapkan di sistem akademik, disiapkan. Anda di situ silakan masuk ke akunnya, karena ada kuis yang harus Anda jawab, ada esai yang harus Anda isi sebagai bentuk evaluasi terhadap pencapaian proses pembelajaran kita hari ini. Dengan Anda memberikan jawaban yang baik terhadap soal-soal harian yang diberikan hari ini, nanti akan kita lihat bagaimana gambaran kemampuan Anda bisa dicapai melalui kisi-kisi, melalui subpokok bahasan kita membahas tentang hakikat dan dimensi-dimensi kemanusiaan.
Oleh karena itu sudah bisa diakses siakannya teman-teman? Sudah ada linknya? Baik, kalau begitu selamat mengerjakan. Waktunya 5 menit. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga jawaban Anda memberikan nilai yang terbaik untuk Anda. Nilai hasil evaluasi akan ditunjukkan di pertemuan ketiga minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan skor Anda menjadi skor yang terbaik. Minggu yang akan datang, teman-teman, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Oleh karena itu, diakses sistem akademik dengan baik. Karena tentu bahan-bahan untuk presentasi Anda sudah disiapkan semuanya di sistem akademik. Dan mohon apa yang Anda pelajari hari ini untuk direview bersama dengan teman-teman ketika minggu yang akan datang sebelum kita masuk ke pokok bahasan berikutnya. Terima kasih banyak atas kerjasama yang baik hari ini teman-teman. Mari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua, melindungi kita semua menjadi manusia yang tetap istiqomah menjadi manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Anda hari ini sudah belajar dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Hati-hati di jalan, salam buat keluarga, salam sehat untuk semuanya ya. Terima kasih teman-teman.